Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada kesempatan saat ini kita akan membahas tentang operasi-operasi string pada Python. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang hal-hal dasar dari string. Kita kembali review tentang string. Sebuah string dapat didefinisikan secara sederhana sebagai rangkaian karakter yang diapit oleh tanda petik. Di sini kita bisa menggunakan petik satu ataupun petik double. Karakter yang berada dalam string bisa diakses satu persatu. Karakter ini merupakan elemen pembentuk nilai suatu string. Contoh string misalkan adalah kalimat hello world, kemudian belajar ngoding dengan Python. Kita lihat di sini untuk hello world menggunakan tanda petik satu atau petik tunggal, belajar ngoding dengan Python menggunakan tanda kutip double atau kutip 2. Nah, kita lihat cuplikan kode di bawah ini. Ada variabel string 1, he said hello there, string 2 sama, kemudian print string 1 dan string 2. Kita lihat perbedaannya. Di string 1 ada tanda backslash, kemudian diikuti oleh tanda petik 2. Yang berikutnya adalah kita lihat di string 2, kalimat dimulai dengan kutip tunggal, di dalamnya ada kutip 2. Apa maksud dari kode ini? Ini kita gunakan ketika kita ingin mencetak tanda kutip itu sendiri. Kita ketahui kalau kutip itu penanda string sehingga tidak tercetak. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencetak tanda kutip itu sendiri? Maka kita bisa gunakan tanda backslash seperti ini ya, ataupun kita gunakan penanda kutip yang berbeda ketika membentuk stringnya. Sehingga jika ini tercetak, maka hasilnya adalah seperti berikut. Ya, sama he said hello there. Ya, sama-sama di sini kita lihat tercetak tanda petik 2. Oke, kita lanjutkan. Sebuah koleksi tipe data. Kita akan bahas sedikit tentang hal ini. Sejauh ini kita sudah mengetahui tentang tipe-tipe koleksi data yang built-in atau sudah ada di Python, yaitu integer atau int, float untuk merepresentasikan bilangan pecahan, bool untuk boolean, str untuk string, dan list. Nah, kita lihat bahwa int, float, boolean ini dianggap sebagai tipe data primitif, atau artinya tipe data yang paling sederhana karena tipe data ini tidak bisa dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan kita ketahui bahwa string dan list ini merupakan tipe data yang berupa kumpulan ya atau koleksi dari tipe data yang lainnya. Tipe-tipe data yang dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dinamakan sebagai collection data type atau tipe data koleksi. String dapat didefinisikan sebagai kumpulan data atau kumpulan sekuensial dari karakter-karakter. Artinya, kumpulan data ini membentuk string ada urutan tertentunya yang dimulai dari kiri ke kanan. String juga bisa berisi karakter kosong atau 0 karakter yang disebut sebagai empty string. Kalau kita ingin periksa apakah nilai dari string kosong, kita bisa gunakan fungsi print len tanda kutip di tengahnya tidak ada karakter sama sekali, maka nanti akan tercetak nilai 0. Kita akan lihat beberapa operasi pada string. Secara umum kita sudah ketahui bahwa kita tidak bisa menerapkan operasi-operasi matematika pada string, meskipun string tersebut berbentuk angka. Nah, di bawah ini adalah contoh penggunaan string yang salah atau ilegal dengan menggunakan variabel yang kita asumsikan
isinya adalah string. Misalkan ada variabel data min1, ini tidak bisa kita lakukan karena data bernilai string. Kemudian hello dibagi 123, data dikali hello ya, 15 ditambah 2. Kita akan lihat ya di bahasa pemrograman Python seperti apa message errornya. Ini sudah saya siapkan potongan program menggunakan lingkungan Genie. Misalkan kita punya variabel data berisi string Python. Kita akan coba lihat hasilnya ketika variabel data ini dikurangi 1. Kemudian kita coba membagi string hello dengan angka 123. Kemudian mencoba mengkalikan variabel data dengan hello dan mencoba untuk menjumlahkan string 15 dengan 2. Kita akan eksekusi. Kita klik execute. Nah, kita lihat di sini bahwa ada ya pesan error, type error, tidak didukung tipe operan tanda minus untuk string dan integer. Untuk kode program baris kedua yaitu print data min1. Coba kita lihat untuk baris ketiga ya, jika kita eksekusi. Sama ya, kita lihat di sini bahwa type error artinya operator bagi itu tidak bisa diberlakukan untuk tipe string dan integer. Baik, kita kembali ke PowerPoint kita. Kita lanjutkan operasi tanda plus dan kali atau bintang ini dapat kita gunakan pada string dengan makna yang berbeda dibandingkan tanda plus dan string untuk operator matematika. Misalkan kita punya variabel buah berisi string pisang, variabel kue berisi roti kacang, kita lakukan operasi print buah plus atau tambah kue. Apa hasilnya? Adalah pisang roti kacang tersambung. Artinya tanda plus pada string bisa kita terapkan untuk menggabungkan dua strip. Ya, menambahkan satu string diikuti dengan string berikutnya. Bagaimana dengan tanda bintang atau kali? Misalkan kita buat kode print string semangat kali 4, kemudian kita lihat ada variabel string isinya teman. Kita coba cetak variabel nama dikali 2, variabel nama ditambah dengan string go kali 2. Nah, apa bedanya jika kita berikan tanda kurung untuk nama ditambah string go? Kita lihat keluarannya, hasil dari eksekusi program kita. Untuk print semangat kali 4, kita lihat ternyata tanda kali atau bintang ini adalah menggandakan string kita sebanyak nilai integer yang mengikutinya. Karena di sini adalah kali 4, berarti string semangat digandakan atau diulang sebanyak 4 kali. Semangat, semangat, semangat. Kemudian untuk print nama kali 2, berarti isi string variabel nama kita gandakan 2 kali. Maka menghasilkan teman-teman. Nah, bagaimana dengan nama plus go kali 2? Kita ingat urutannya antara tanda tambah atau plus dengan tanda kali itu adalah tanda kali lebih dahulu. Sehingga string go kita kali 2 dahulu yang maknanya diduplikasi atau digandakan sebanyak 2 kali. Baru kemudian kita gabung ya dengan
isi variabel nama, sehingga hasilnya adalah teman go. Nah, ini akan berbeda hasilnya jika kode yang program di bawahnya ini kita berikan tanda kurung terlebih dahulu untuk nama ditambah go, sehingga nama ditambah go dahulu dieksekusi sehingga menjadi teman go, baru digandakan atau diduplikasi sebanyak 2 kali sehingga hasilnya adalah teman go. Oke, bisa dipahami sampai di sini perbedaannya ya, cukup mudah. Kita akan lanjutkan untuk slide berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, di awal tadi sudah disebutkan bahwa string ini adalah termasuk tipe data koleksi, di mana isinya kumpulan dari karakter secara sekuensial memiliki urutan, baik dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Disebut sebagai indeks ya, atau nomor urut dari isi string tersebut, dimulai dari 0 sampai seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan indeks bilangan negatif, maka penomorannya dimulai dari kanan, yaitu dari -1. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa misalkan L ini memiliki indeks 0 atau indeks -14. Dan jangan lupa spasi pun merupakan karakter, sehingga dia juga memiliki posisi dalam string tersebut. Sekarang kita akan lihat lebih lanjut bagaimana cara kita mengakses setiap anggota atau elemen di dalam string. Mengakses nilai pada string atau mengakses elemen-elemen pada string, kita menggunakan nomor indeksnya, di mana ditandai dengan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Kita lihat pada contoh di depan, variabel school berisi Luther College, di mana kita punya variabel M yang menyimpan nilai elemen school dengan nomor indeks 2. Kita lihat bahwa nomor indeks mulai dari 0 jika positif. Jadi L ini 0, U1, T2. Maka ketika print M, hasilnya adalah betul karakter T. Kemudian kita punya variabel lagi N, di mana menyimpan nilai dari elemen school nomor indeks -1. Kita ingat kembali, jika indeksnya negatif, maka dimulai dari posisi paling kanan, yakni karakter E. Betul sekali. Maka ketika print N, hasilnya adalah E. Ya, keluarannya tadi T dan E. Oke, kita lanjutkan kembali melihat beragam metode pada string. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa string termasuk objek, jadi dia memiliki yang namanya metode atau metode sendiri dan atributnya. Atributnya salah satunya yang paling penting adalah kumpulan-kumpulan karakter itu sendiri. Kemudian metode yang ada pada string banyak macamnya. Contoh penggunaan string method, salah satunya yang kita berikan contoh di sini adalah upper dan lower. Yang perlu diingat semuanya, yang membedakan metode dengan fungsi ataupun yang lain adalah kita menggunakan tanda titik untuk menuliskan metodenya. Artinya, di depan adalah nama dari objeknya, diikuti titik, baru diikuti dengan metodenya. Contoh di sini adalah ss titik upper, karena objeknya adalah ss, yaitu string yang berisi hello world, kemudian metodenya adalah upper. Upper di sini adalah metode yang digunakan untuk mengubah string menjadi huruf kapital. Sedangkan metode lower, contoh berikutnya adalah metode yang digunakan untuk mengubah string menjadi huruf kecil semua. Kita akan lihat metode-metode yang lainnya
yang memang sudah tersedia di Python, tinggal kita pergunakan saja. Beberapa metode string dirangkum di sini. Pertama adalah upper, tadi sudah kita berikan contohnya. Kemudian lower, ada capitalize di sini mengembalikan salinan string dengan karakter pertama huruf besar dan sisanya huruf kecil. Ada yang menyebutkannya juga tipe ini ya, title case. Nah, ini di dalam parameter ini artinya setelah metode kan ada tanda kurung di dalamnya itu, jika none berarti tidak ada parameter yang dibutuhkan. Kemudian metode strip mengembalikan salinan string dengan karakter-karakter tertentu di depan dan di belakang telah dihilangkan. Defaultnya adalah karakter spasi. Nanti kita berikan contoh. Ada lstrip mengembalikan salinan karakter string dengan karakter tertentu di depan telah dihilangkan. Rstrip berarti yang di belakang yang dihilangkan. Kemudian adalah count, parameternya adalah item, artinya kita mau menghitung jumlah kemunculan item di sini. Contohnya adalah string, ini nama dari objeknya, titik count. Kemudian ini string apa yang mau dicari, mulai dari indeks keberapa sampai indeks keberapa. Nah, start sama end ini sifatnya opsional, artinya bisa kita kosongkan ya. Kalau kita kosongkan dianggap mulai dari depan sampai pada karakter terakhir. Metode berikutnya adalah replace. Ada dua parameter yang dibutuhkan minimal, yaitu old dengan new, artinya mengganti substring lama ya, old value ini dengan substring baru, new value. Ada tambahan parameter opsional yaitu count, mau diganti sampai berapa banyak. Jika kosong berarti semuanya diganti, old value-nya itu menjadi new value. Berikutnya adalah metode center. Ada parameter width yaitu lebarnya, mengembalikan sebuah string di posisi pusat tengah dengan total panjang string yang sudah ditentukan. Ada penambahan karakter jika panjang stringnya tersebut kurang dari width yang sudah ditentukan ya. Defaultnya kalau tidak ada karakter ditentukan berarti spasi. Bentuknya adalah string, ini nama dari objeknya, titik center. Lang ini adalah mau sepanjang apa. Kemudian nanti karakternya akan diposisikan di tengah. Jika panjang dari karakter tersebut kurang dari panjang yang diharapkan, maka akan diberikan tambahan karakter isian. Ljust berarti kalau center tadi di tengah, ljust berarti di posisi kiri, dengan menambahkan karakter isian juga jika panjangnya kurang dari yang diharapkan. Rjust berarti mengembalikannya posisi rata kanan, juga sama ya dengan adanya karakter isian juga. Metode berikutnya adalah find, berarti menemukan item tertentu dari string yang ada, mengembalikan indeks paling kiri dari item substring yang ditemukan. Artinya jika ada beberapa item yang sama, maka nilai yang dikembalikan adalah nilai yang pertama kali dijumpai. Nilai opsionalnya ada start end, artinya mulai dari indeks keberapa sampai indeks keberapa. Jika dikosongkan, berarti dianggap mulai dari depan sampai belakang. Ada juga variasinya adalah rfind, right kanan ya, berarti mengembalikan indeks paling kanan, atau kalau yang tadi adalah paling kiri, paling depan, paling pertama kali dijumpai. Kalau rfind berarti yang paling belakang ya, atau paling terakhir dijumpai. Sama juga bisa menggunakan indeks awal dan indeks akhirnya, ini sifatnya opsional. Kemudian ada metode indeks, berarti menemukan indeks dari item yang diharapkan ya. Jika tidak ditemukan akan menimbulkan runtime error ya, jika ternyata string yang dicari tidak ada. Nah, nilai ada juga parameter opsionalnya itu start dan end, menentukan mulai dari indeks keberapa sampai keberapa. Kemudian ada variasinya adalah rindex ya, seperti rfind, tapi menimbulkan runtime error atau pesan error jika tidak ditemukan. Berarti artinya item yang paling terakhir itu ya yang nanti akan dikembalikan nilainya.
sama juga memiliki parameter opsional start dan end-nya. Kita akan melihat contoh-contohnya pada kode-kode berikut ini. Nah, latihan pertama adalah perhatikan ada variabel str1 dan variabel str2 dengan isian sebagai berikut. Yang mana perbedaannya antara str1 dan str2? Di str2 ada tambahan string angka 0. Di depan ada 3, di belakang pun ada 3. Kita lihat ketika print str1 upper, maknanya adalah ya mengubah menjadi huruf besar semua. str titik lower berarti mengubah menjadi huruf kecil semua. Capitalize berarti mengubah huruf awal. Kemudian str2 titik strip 0 berarti menghilangkan karakter yang ada di sini yaitu 0 dan mencetak karakter sisanya yaitu a string is simple sum character inside quotes. Kalau R berarti karakter 0 di sisi kiri yang dihapus. Kalau R karakter 0 di sisi kanan yang dihapus. Kita lihat ini adalah hasilnya. Ini yang upper, bahwa di situ terlihat menjadi huruf kapital semuanya. Di sini adalah huruf kecil semuanya. Kemudian ini adalah karakter pertama yang besar, capitalize. Kemudian untuk str2 strip ya karakter 0-nya dihapus. Seperti ini. L strip L kiri berarti karakter 0 kirinya yang dihapus, kanannya masih ada. Kalau S strip berarti yang sebelah kanannya dihapus, kirinya masih ada. Ini adalah contoh dari metode dari upper, lower, capitalize, dan strip. Kita lanjutkan latihan berikutnya. Ada str dengan string yang cukup panjang. Kemudian ada sub, variabel berisi karakter i. Print str count, berarti metodenya count. Kita menghitung banyaknya sub mulai indeks 2 sampai indeks 10. Kalau ini berarti mulai dari indeks 2 sampai indeks 40. Kemudian berikutnya adalah menghitung karakter sum. Karena tidak ada nomor indeks awal dan akhir, berarti dia akan melihat dari awal sampai selesai. Kita lihat di sini hasilnya adalah 1. Kita hitung mulai 2 ini kan 0, 1, 2. Berarti mulai dari sini sampai 10. Ya, berarti sampai sini i-nya 1. Kalau sampai 40 kita panjangkan sampai 40 dapat 6. Yang sum 0 kenapa? Karena tidak ada karakter sum di sini. Cukup jelas? Oke, kita lanjutkan latihan berikutnya. Ini cukup panjang stringnya. Intinya ini adalah stringnya ini mulai dari sini. Nah, semoga semuanya ingat kalau ada tanda black slash maka dia ingin mencetak karakter di depannya. Ini kebetulan kutip, berarti kutipnya itu juga dianggap sebagai karakter ya, bukan penanda karakter saja. Kemudian ada string O, replace is was, berarti ini nilai lama digantikan dengan was sebanyak 2 kali. Oke. Berikutnya adalah mencari str1, berarti O ini mulai dari karakter 1. Kalau ini adalah mulai dari indeks ke 14 ya. Ini indeks ke 1, ini indeks ke 14. Find berarti mendapatkan yang paling terakhir mulai dari 0 sampai 15. Anda bisa mendapatkan hasilnya. Kita cocokkan. Kita lihat di sini adalah apakah di sini ada is? Nggak ada ya, berarti tidak ada yang digantikan, hasilnya akan sama ya. Kemudian yang berikutnya adalah str1 mulai indeks ke 1, artinya untuk menemukan O
kita lihat di sini 0, 1, 2, indeks kedua ini dapat. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, str find str 1,14, berarti artinya kita mencari string str1 ini mulai dari indeks ke-14 ya, kita temukan berapa? Ke-14 itu yang mana ya? Ini kan tadi mulai ke-1 di sini ya. Sini kita cari O-nya ya, ini O ketemu, berarti tadi kan 14, 15, 16, 17, 18 ya. Berarti indeks ke-18. O yang ditemukan setelah indeks ke-14 adalah 18 ya untuk karakter O. Kalau ini berarti dari indeks 0 sampai 15, karakter O itu terakhir ditemukan tuh di posisi kemana? 14 ini ya, berarti kan 15 hanya sampai sini. O-nya ya hanya di sini ya. Oke, berarti indeks kedua. Seperti itu. Ini adalah untuk menemukan indeks dari karakter atau sub karakter yang dicari. Latihan berikutnya adalah untuk center, LJAS dan RJAS. STR center 22 berarti panjangnya 22. Kemudian nanti karakter penyisipnya jika panjangnya ternyata kurang dari 22 adalah karakter A. Kalau LJAS rata kiri, RJAS rata kanan. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, kalau kita hitung this is an example, ini panjangnya berapa ya? 18 ya. Pada panjang yang diinginkan adalah 22. Maka A ini kan sebagai penyisipnya. Maka kalau center berarti kurang 4 karakter lagi dari 18. Ini kan panjangnya 18. Kalau center berarti 2 di depan A-nya dan 2 di belakang. Kalau rata kiri berarti karakter penyisipnya ada di posisi paling terakhir. 4 karakter. RJAS rata kanan, berarti dari kanan dahulu, sisanya diisi dengan karakter penyisip. Berarti 4 karakter A di depannya. Ya, seperti itu. Jadi posisi menempatkan si STR ini sepanjang length yang ditentukan. Yang berikut adalah indeks. Kita lihat di sini, tadi kan mirip seperti find ya, menemukan indeks, tetapi indeks ini akan menimbulkan runtime error jika tidak ditemukan. Kita lihat STR indeks dari STR. Kita lihat dari STR ini berapa nomor indeks dari STR1 yaitu is. Di sini kan 0, 1, 2, maka ditemukan 2. Nah, R indeks berarti yang paling terakhir, paling kanan. Kan ini paling kanan berarti ya. Nah, ini berapa nih posisinya? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 5. STR2 was, kan tidak ada was di sini ya, maka ada ini keluar. Value error, substring not found. Oke, ini contohnya. Berikutnya untuk latihan 5, ini adalah sama seperti sebelumnya, Anda bisa coba. Nah, nanti Anda cocokkan hasilnya dengan hasil kode di Python. Jadi harapan saya jangan langsung diketikkan di lingkungan pemrograman Anda coba dulu secara manual ya, mencari tahu hasilnya apa, baru Anda nanti cocokkan hasil eksekusi program Anda. Ya, contohnya ini berarti kalau food capitalize berarti apa tadi? Oke, ya. Mengubah huruf depannya menjadi huruf besar. Food center di posisi tengah ya. Seperti ini ya, kita bahas saja. Oke, ini kalau ini sudah paham ya, ini B-nya yang jadi besar. Food center berarti kita mengambil lebar tuh 25 karakter. Kita posisikan food ini di tengah. Tuh ya. Karena kita tidak menambahkan parameter lain di sini, maka digunakan defaultnya yaitu spasi. Maka ini kan spasi. Ya. Bintang ini dari mana? Karena kan kita menggabungkan dengan karakter lain. Ingat tanda plus tadi kan menggabungkan karakter. Ya. Nah, kemudian
Berarti L-just ini kan rata kiri. Berarti posisi rata kiri. Nanti sisanya untuk mendapatkan panjang 25 diisi dengan spasi. Depan belakang diisi tanda bintang. R-just berarti rata kanan dahulu, yang kemudian disambung dengan bintang ya. Kemudian untuk mendapatkan 25 panjangnya ditambahkan dengan spasi. Dan ditambahkan dengan karakter bintang di depannya ini. Kemudian Food find, menemukan indeks dari karakter E. Oke, kita lihat ini 0, 1, 2. Dapat ya 2. Menemukan BA. Ya. Tadi udah ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa spasi juga dihitung. Karakter 6. Kalau B saja berarti karakter 0 ya. Ingat, karena kan ini B saja, kalau ini kan BA berarti dicari substring BA. Ya, beda dengan B. R find E berarti mencari E yang paling terakhir ya, atau yang paling kanan. Karena di sini E-nya cuma 1 kan ya, maka di indeksnya adalah 2. Kemudian sama ya, R find juga banyak, ini kan cuma 1 ya. Ya udah, ini 6. Nah, ini beda dengan R find B. Berarti kan dia mencari B yang paling terakhir. Tadi ya, berarti yang di sini. Oke, kemudian sama indeks juga berarti mencari karakter E. Yang pertama kita jumpai ini kan E-nya 2. Ya, cukup mudah. Nanti Anda coba ulangi lagi, Anda cobakan dengan kalimat yang lain. Sehingga dengan demikian Anda akan lebih paham, tidak hanya menghafal dari suatu kode. Ini latihan berikutnya. Ada string ya, hello world in Python. Kemudian ada variabel ALS, isinya adalah hasil perhitungan dari karakter L. Print LLS, Anda bisa hitung dapat berapa. Kemudian kita lihat ya, ini kan sebenarnya ini memang ada spasinya ini. Oke, kita lihat L di sini ada 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian SS strip, masih ingat kan strip tadi menghilangkan karakter, karena ini kosong maka dianggap spasi, maka spasinya dihilangkan, dan ini digabungkan dengan karakter bintang 3 di depan dan bintang 3 di belakang. L strip rata kiri berarti yang dihilangkan yang di sebelah kiri ya, spasinya dihilangkan. R strip berarti spasi yang kanan yang dihilangkan, maka ini masih ada kan. Kemudian replace, menggantikan O dengan bintang 3. Nah, berarti ini diganti ya dengan bintang 3 kan. Tuh. Ini juga diganti. Ya. Kemudian ini juga diganti dengan bintang 3. Baru dicetak. Ini hasilnya. Oke, semoga makin bisa dipahami untuk contoh latihan yang ada. Berikutnya kita membahas operator slash pada string. Ini sama seperti bahasan kita pada operator slash di list ya. Kita mengambil elemen dari kumpulan data type ini. Kalau di sini adalah string. Kita lihat contohnya, jika ada string singers Peter, Paul, and Mary. Kemudian kita akan cetak singer dengan indeks mulai dari 0 sampai dengan indeks kurang dari 5. Ya, yang kemudian di bawahnya singers mulai dari indeks 7 sampai kurang dari 11. Print singers mulai dari indeks 17 sampai kurang dari 21. Kita lihat bahwa dari 0 mulai dari P ya sampai pada R, karena R ini adalah nilai indeksnya 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4.
Kemudian yang berikutnya kita lihat adalah hasilnya Paul karena mulai dari indeks ke-7. Kita tahu bahwa tadi indeks 5 itu adalah sampai pada koma. Kemudian spasi 6, 7 adalah P, sampai berhenti di indeks 10 ya, karena kurang dari 11. Munculnya Paul. Ini sama ya, mulai dari 17 sampai indeks ke-20 ya, muncul Mary. Kemudian yang berikutnya, fruit banana ini mulai dari, kalau indeks startnya kosong maka diberikan nilai default mulai dari depan. Kalau indeks terakhirnya kosong maka dianggap sampai indeks terakhir. Maka di sini mulai dari depan sampai indeks kurang dari 3, berarti indeks 2 ya berhentinya. 0, 1, 2, berarti sampai N. Ini kemudian berikutnya mulai dari indeks 3 sampai selesai, berarti dari B itu 0, A1, N2, 3 itu A ya, berarti mulai dari A, N, A ya, sampai selesai di A yang terakhir. Berikutnya adalah perbandingan string. Kita juga bisa menggunakan operator perbandingan lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan pada string, di mana perbandingannya adalah per karakter, mulai dari karakter depan sampai berikutnya. Kita lihat di sini ketika karakter kita adalah Z ya, karena dari string zebra kita bandingkan Z dengan B, karena Z ini tidak lebih besar daripada banana, maka kita pergi ke elif ya, ini kan else ya, kita pergi ke sini. Apakah zebra lebih besar banana? Karena di sini terlihat ada Z lebih besar daripada B, maka yang kita cetak adalah yang ini ya, betul. Maka hasilnya adalah yogurt zebra comes after banana. Ya, di sini. Berikutnya adalah kita juga bisa menggunakan string untuk operasi-operasi perulangan, baik untuk for dan while looping. Ini juga sudah kita pernah pelajari pada bahasan looping sebelumnya. Kita lihat untuk contoh pertama, for ini menggunakan tipe data koleksi string di mana perulangan akan diulang sebanyak anggota dari list string ini, yaitu mulai dari Joy sampai pada ke Paris ya. Sehingga kita lihat perulangannya mencetak tulisan hai, kemudian isi dari setiap anggota teman datang ya ke acara syukuranku satu persatu. Kemudian contoh berikutnya sama halnya menggunakan string ya sebagai basis dari perulangan, mulai dari A pada apple sampai I pada apple ini ya, dimana akan mencetak setiap anggota string mulai dari indeks 0 sampai sepanjang fruitnya. Nah, ini antara, dan di bawahnya pun sama ya, melakukan looping dengan menelusuri anggota dari variabel apple dan mencetak satu persatu anggota dari apple tersebut. Kita lihat perbedaannya, kalau di atas berbasis indeks, kalau di bawah langsung per elemennya. Hasilnya pun sama ya, mencetak setiap anggotanya. Ini adalah untuk yang while. Kita lihat bahwa makna dari codingan ini, dia akan melakukan perulangan sepanjang nilai dari posisi ini kurang dari panjang nilai fruit. Kita tahu apple itu banyaknya dari elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, maka dia akan melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari 5 ya. Apa yang dilakukan? Mencetak nilai dari fruit sesuai dengan nilai posisinya,
kemudian menambahkan nilai posisinya tambah 1 sampai mencapai nilai kurang dari panjang fruit tersebut. Sehingga melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, mencetak setiap anggota dari fruit. Kemudian operator in dan not ini juga sudah pernah kita bahas di pokok bahasan list. Intinya adalah in ini mencari tahu apakah ada elemen karakter string ini di dalam string yang lainnya. Artinya ini apakah P ada di dalam apple, apakah I ada di dalam apple, di mana hasilnya adalah boolean ya, true atau false. Ini Anda bisa coba secara manual dahulu, baru nanti Anda cocokkan dengan hasil implementasi kode yang ada. Kita lihat P ini ada dalam apple maka true, I tidak ada dalam apple maka false, AP ada di apple maka true, PA tidak ada di apple maka false. Ya, ini A ada di A true ya, apple in apple true. Ya, kemudian kita lihat bahwa not in itu artinya tidak ada ya. Apakah X tidak ada di dalam apple? Karena memang tidak ada maka hasilnya true. Demikian yang kita sampaikan untuk materi string. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Tetap semangat ya, selalu belajar, tidak bosan untuk mengembangkan kemampuan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.